Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas khusus review jurnal. Pertama-tama perkenalkan, saya Dimas Mawa, NPM 1962,5. Judul jurnal yang saya pakai adalah aktivitas pemberian tes formatif di umpan balik terhadap hasil belajar statistik deskriptif. Jurnal tersebut merupakan jurnal pendidikan matematika dengan volume dan halaman volume 1 nomor 1 halaman 4 sampai 50. No matter what anybody tells you, words and ID can change the world. Dari quotes ini, saya ingin membuat suatu review dengan yang variatif dan inovatif, serta mudah dipahami bagi para pembaca dan penonton video. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang identitas. Jurnal ini dibuat pada tahun 2017 oleh penulis Darwis Hidayati Rahmat, dan juga di sini saya akan menjadi reviewer pada tanggal 14 Mei 2021. What I share today is, pertama, saat mereview jurnal pasti ada latar belakang yang menceritakan latar belakang jurnal dibuat, lalu ada metode penelitian, di mana metode yang digunakan pada jurnal tersebut, metode penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut saat melakukan penelitian. Pasti ya. Pembahasan yaitu berupa pembahasan di jurnal beserta kelebihan dan kekurangan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan yaitu berupa kelebihan dan kekurangan di jurnal tersebut yang saya ambil atau yang saya dapat simpulkan. Lalu ada kesimpulan, yaitu kesimpulan di dalam isi jurnal tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari jurnal ini. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di semua Indonesia merupakan prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan rangkaian kegiatan komunikasi antara manusia sehingga manusia itu berubah menjadi pribadi yang utuh. Faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah pengajar. Oleh Nana Sujana tahun 2002 mengungkapkan bahwa pengajar menempati kedudukan sentral, perannya sangat menentukan. Keberhasilan proses pelajaran pengajar dapat diketahui melalui dari hasil tes ini akan diberikan tanggapan guna menyempurnakan proses belajar mengajar dan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan siswa pada materi yang sudah diajarkan. Keberhasilan proses belajar mengajar dapat diketahui melalui tes. Dari hasil tes ini akan diberikan tanggapan guna menyempurnakan proses belajar mengajar dan untuk memperbaiki kesalahan siswa pada materi yang sudah diajarkan. Tes untuk melihat kelemahan-kelemahan ini disebut tes formatif. Tes formatif adalah bentuk pelaksanaan evaluasi yang dilakukan selama berlangsungnya program dan kegiatan belajar mengajar. Dari tes formatif tersebut akan menghasilkan umpan balik, yaitu umpan balik yang diberikan dapat merefleksi pengetahuan peserta didik dan memahami letak kesalahan yang dilakukan. Selain itu, penjelasan dan komentar yang diberikan oleh dosen dapat mengeliminir peluang untuk berbuat salah pada soal yang sama. Maksudnya mengeliminasi peluang untuk berbuat salah pada soal yang sama. Dari uraian tersebut, dari pentingnya tes formatif dengan umpan balik dilaksanakan untuk meningkatkan hasil belajar mata kuliah statistik deskriptif, maka penulis mengarahkan penelitian dengan judul aktivitas pemberian tes formatif dengan umpan balik terhadap hasil belajar statistik deskriptif mahasiswa ekonomi syariah kelompok STEM Batang Pulang. Pada dasarnya tujuan penelitian ini yaitu satu, mengetahui hasil belajar statistik deskriptif mahasiswa yang diberi tes formatif dengan kembali. Dua, mengetahui hasil belajar statistik deskriptif siswa yang diberi tes formatif tanpa kembali. Dan ketiga, mengetahui apakah hasil belajar statistik deskriptif siswa yang diberi tes formatif dengan umpan balik lebih tinggi daripada siswa yang diberi tes formatif tanpa umpan balik. Terus saya akan jelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen melibatkan dua perilakuan, yaitu pemberian tes formatif dengan umpan balik dan tanpa umpan balik, dengan satu variabel yaitu hasil belajar mahasiswa. Populasi yang digunakan adalah seluruh mahasiswa prodi ekonomi syariah yang memprogramkan mata kuliah
statistik deskriptif, dan secara acak sederhana terbagi dua kelompok. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes hasil belajar berupa soal yang semuanya butir dalam bentuk isin, tes yang berkaitan dengan mata kuliah statistik deskriptif yang telah diajar melalui metode pemberian tes formatif dengan soal yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Maaf. Uji persyarat yang digunakan ada dua, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Menggunakan program SPSS dengan analisis test of Kolmogorov Smirnov dan of homogeneity of variance. Teknik analisis data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari DPD. Dianalisa dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial UJT dengan menggunakan PSS terutama. Penggunaan statistik deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik skor yang diperoleh, yaitu menyajikan skor rata-rata, skor tinggi, skor rendah, persentase, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Untuk pengkategorian yang telah ditetapkan T2 tampil, yaitu skor 85 sampai 100 dikategorikan sangat tinggi, skor 75 sampai 84,9 dikategorikan tinggi, skor 60 sampai 74,99 dikategorikan sedang, skor 45 sampai 59,99 dikategorikan rendah, sedangkan kurang dari 4,99 dikategorikan sangat rendah. Sedangkan statistik inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan menggunakan UJT pihak kanan dengan menggunakan SPSS. Dengan kriteria pengujian adalah jika probability value kecil alpha sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan sebaliknya, jika value lebih besar dari alpha sama dengan 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Lalu kita akan masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan ini dari penelitian tadi. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian yang diperoleh melalui hasil pengukuran, yaitu data hasil belajar statistik deskriptif untuk masing-masing kelompok. A, yang pertama, deskriptif hasil belajar statistik deskriptif sesuai metode formalis dengan umpan balik kelas eksperimen. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa skor maksimum yang diperoleh dari 24 mahasiswa pada tes hasil belajar statistik deskriptif adalah 95 dan skor minimumnya adalah 42. Rata skor hasil belajar 80,92, standar deviasi 10,78, median tes hasil belajar sebesar 82,5. Hal ini menunjukkan terdapat 50% mahasiswa yang mendapat nilai di atas 82,5 dan 50% di bawah 82,5. Selanjutnya, nilai rata-rata responden dikategorikan menjadi 5 kategori standar. Tampon yaitu sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Seperti ini, dikategorikan menjadi interval kelas, kategori, frekuensi, dan persentasenya. Dapat dilihat di tabel di atas, menunjukkan bahwa 24 mahasiswa kelompok 1 program studi ekonomi syariah menjadi sampel penelitian terdapat 10 orang atau 41,67% yang memiliki tingkat hasil belajar yang dikategorikan sangat tinggi. 13 orang atau 54,16% tinggi. Secara rata-rata skor hasil belajar siswa yang diberi tes formatif nomor kali dikategorikan tinggi. Yang kedua yaitu deskripsi hasil belajar statistik deskriptif mahasiswa yang diberi tes formatif tanpa umpan balik. Hasil analisis tes hasil belajar statistik deskriptif mahasiswa yang diberi tes formatif tanpa umpan balik dirangkum dalam tabel di bawah berikut. Dengan ukuran sampel 28, skor maksimal 94, skor 55, jangkauan 51, skor rata-rata 74,07, media 77, waktu 90, standar deviasi 1,48 dan varians 131
Lalu setelah didapatkan data-data tadi di tabel di setiap seginya, maka distribusi frekuensi berpresentasikan kategori sebagai deskriptif mahasiswa yang diberi tes formatif tanpa umpan balik ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Seperti ini dengan interval kelas sedang buat tampun, kategori sedang buat tampun, frekuensi total 28 atau persentase tidak lebih dari 100%. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 28 mahasiswa kelompok kelompok 2 prodi ekonomi syariah yang menjadi sampel penelitian terdapat 5 orang atau 17,86% yang memiliki hasil belajar dikategorikan sangat tinggi. 11 orang atau 39,29% yang tinggi, 11 orang atau 39,29%, sedang dan 1 orang mahasiswa pada hasil belajarnya dikategorikan rendah. Secara rata-rata skor hasil belajar siswa dan diberikan formatif tanpa umpan balik dikategorikan sedang. Hingga dalam penelitian ini dari kedua kelompok tersebut yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberi tes formatif dengan umpan balik, dan kelompok kontrol adalah kelompok orang yang diberi tes formatif tanpa umpan balik. Pada kelompok eksperimen diberi tes formatif dengan umpan balik, rata-rata skor hasil belajar mahasiswa dikategorikan tinggi, sedangkan pada kelompok kontrol tanpa umpan balik, rata-rata skor hasil belajar dikategorikan sedang. Jadi rata-rata hasil belajar siswa yang diberi tes formatif dengan umpan balik lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar mahasiswa yang diberi tes formatif tanpa umpan balik dan berada pada kriteria yang berbeda. Lalu kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Di sini adalah kelebihan dan kekurangan jurnal menurut saya sebagai reviewer. Berdasarkan alat jurnal yang telah dilakukan, kita beberapa kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Menurut saya sendiri, yaitu yang pertama kelebihan. Salah satu kelebihan dari jurnal ini adalah terdapat pada penggunaan survei dan analisis data yang dilakukan karena menggunakan statistik deskriptif sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi dari hasil dan pembahasan penelitian di jurnal tersebut. Maksudnya karena dengan menggunakan statistik deskriptif yang gampang dipahami dan dengan variabel yang jelas, sehingga membaca dalam memahami isi jurnal tersebut itu dimudahkan. Lalu kekurangan dari jurnal ini yaitu menurut saya sendiri, salah satu kekurangan dari jurnal tersebut adalah pada survei tersebut dilakukan dengan tidak mengindahkan metode pelajaran yang cocok untuk semua kategori yang diberikan. Sedangkan banyak variabel dan kemampuan serta titik yang lain yang belum dianalisis secara sistematis. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, tidak ada satu metode pembelajaran yang cocok untuk semua materi pelajaran. Jadi, metode pengajar yang baik akan semua model yang sesuai dengan karakteristik materi ajar. Jadi, maksud saya itu adalah survei yang digunakan adalah survei generalitas. Jadi, mungkin ada beberapa mata kuliah yang cocok dengan survei ini, namun ada juga mata kuliah yang tidak cocok dengan survei ini. Jika kita lihat di balik layar lah, pasti ada beberapa siswa yang mungkin menonjol di salah satu metode pembelajaran ini, lalu dia tidak cocok dengan salah satu metode pembelajaran ini. Jadi sebenarnya variatif untuk suatu kepribadian atau cara belajar dari siswa-siswa tersebut. Jadi menurut saya mungkin bisa digunakan survei di jurnal ini, namun di beberapa mata pelajaran saja. Mungkin di materi pembelajaran seperti olahraga atau kesenian, menggunakan variabel baru yang lebih cocok di materi pelajaran tersebut. Lalu kita masuk ke terakhir, yaitu kesimpulan dari jurnal ini.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tingkat hasil belajar mahasiswa yang diberi tes formatif dengan umpan balik dikategorikan sangat sedang dengan rata-rata skor hasil belajar sebesar 82,92 dengan standar deviasi 2,78. Tingkat hasil belajar mahasiswa yang diberi tes formatif tanpa umpan balik dikategorikan rendah dengan rata-rata skor hasil belajar sebesar 74,07 dengan standar deviasi 11,48. Terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil belajar statistik deskriptif mahasiswa yang diberi tes formatif dengan umpan balik dibanding hasil belajar mahasiswa yang diberi tes formatif tanpa umpan balik. Jadi bisa dikatakan bahwa tes formatif dengan umpan balik memiliki skor yang lebih tinggi daripada mahasiswa dengan tes formatif tanpa umpan balik. Jadi lebih baik kita menggunakan metode tes formatif dengan umpan balik untuk materi pembelajaran atau metode pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Thanks for having me in this opportunity my lab assistant laboratorium. Regrets for me, terima kasih and something more on atau mungkin ada kesalahan kata, mohon maaf. Can find me at IGT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.